Shalom, salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi dalam renungan harian kita. Mari kita memuji Tuhan, kita katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya. Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Amin. Mari Bapak Ibu kita membuka Alkitab kita dari kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan dengan perikop keempat binatang dan anak manusia. Pada tahun pertama pemerintahan Belsyazar, Raja Babel, bermimpilah Daniel dan mendapat penglihatan di tempat tidurnya. Lalu dituliskannya mimpi itu, dan inilah garis besarnya. Berkatalah Daniel demikian: pada malam hari aku mendapat penglihatan, tampak keempat angin dari langit menguncangkan laut besar, dan 4 binatang besar naik dari dalam laut, yang satu berbeda dengan yang lain. Yang pertama rupanya seperti seekor singa dan mempunyai sayap burung Raja Wali. Aku terus melihatnya sampai sayapnya tercabut dan ia terangkat dari tanah dan ditegakkan pada 2 kaki seperti manusia, dan kepadanya diberikan hati manusia. Dan tampak ada seekor binatang yang lain, yang kedua rupanya seperti beruang. Ia berdiri pada sisinya yang sebelah, dan 3 tulang rusuk masih ada di dalam mulutnya di antara giginya. Dan demikianlah dikatakan kepadanya, ayo makanlah daging banyak-banyak. Kemudian aku melihat tampak seekor binatang yang lain, rupanya seperti macan tutul. Ada 4 sayap burung pada punggungnya. Lagi pula binatang itu berkepala 4, dan kepadanya diberikan kekuasaan. Kemudian aku melihat dalam penglihatan malam itu, tampak seekor binatang yang keempat, yang menakutkan dan mendahsyatkan, dan ia sangat kuat. Ia bergigi besar dan dari besi. Ia melahap dan meremukkan, dan sisanya diinjak-injaknya dengan kakinya. Ia berbeda dengan segala binatang yang terdahulu. Lagi pula ia bertanduk 10. Sementara aku memperhatikan tanduk-tanduk itu, tampak tumbuh di antaranya suatu tanduk lain yang kecil, sehingga 3 dari tanduk-tanduk yang dahulu itu tercabut, dan pada tanduk itu tampak ada mata seperti mata manusia dan mulut yang menyombong. Sementara aku terus melihat, tahta-tahta diletakkan, lalu duduklah yang lanjut usianya. Pakaiannya putih seperti salju, dan rambutnya bersih seperti bulu domba. Kursinya dari nyala api, dengan roda-rodanya dari api yang berkobar-kobar. Suatu sungai api timbul dan mengalir dari hadapannya. 1000 kali beribu-ribu melayani dia, dan selaksa kali berlaksa-laksa berdiri di hadapannya. Lalu duduklah majelis pengadilan, dan dibukalah kitab-kitab. Aku terus melihatnya karena perkataan sombong yang diucapkan tanduk itu. Aku terus melihatnya sampai binatang itu dibunuh, tubuhnya dibinasakan dan diserahkan ke dalam api yang membakar.
Juga kekuasaan binatang-binatang yang lain dicabut, dan jangka hidup mereka ditentukan sampai pada waktu dan saatnya. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu, tampak datang dengan awan-awan dari langit seorang seperti anak manusia. Datanglah ia kepada yang lanjut usianya itu, dan ia dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Amin. Bapak Ibu saudara yang terkasih, kita telah membaca firman Tuhan dari kitab Daniel pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai dengan ke-14, bagaimana Daniel melihat penglihatan dalam tidurnya, di mana ada 4 binatang yang keluar dari dalam lautan, yang di mana mereka memiliki kuasa yang sangat hebat, yang mana mereka mampu meremukkan orang-orang kudus, menghancurkan orang-orang kudus. Dan ini sangat menakutkan ketika Daniel melihat hal tersebut. Namun di balik itu ada hal yang lebih luar biasa boleh dilihat Daniel. Sehingga tema firman Tuhan hari ini ialah Yesusku luar biasa. Apa hubungannya Yesus kita luar biasa dengan pembacaan hari ini? Dikatakan bahwa ketika Daniel melihat penglihatan itu, ada 4 binatang keluar dengan kekuatan yang luar biasa, yang mampu meremukkan kehidupan kita. Namun di akhir itu Daniel berkata bahwa ada yang lanjut usianya, yaitu Allah pemilik hidup kita, yang telah menjadikan dunia ini, yang menciptakan kita, bahkan yang telah mengasihi kita. Walaupun kita telah jatuh dalam keberdosaan, Allah tetap mengasihi kita, dan kasihnya itu dinyatakan di dalam Yesus Kristus. Bapak Ibu saudara yang terkasih, apa yang kita pelajari dari firman Tuhan yang boleh kita renungkan hari ini? Kita melihat bahwa ada kekuasaan-kekuasaan yang dapat mengalahkan hidup kita, mematahkan semangat kita, meremukkan kehidupan kita. Namun di akhir itu Daniel melihat bahwa tiada tandingnya kekuasaan yang dimiliki oleh binatang-binatang itu daripada yang dimiliki oleh Allah kita. Jikalau kita Bapak Ibu tadi membaca, dikatakan betapa hebatnya, betapa luar biasanya kekuasaan yang dimiliki binatang-binatang itu, yang dimana dikatakan ada yang berkepala 10, ada yang memiliki kaki yang sangat kuat, bahkan sayap-sayap, ada pula yang di dalam gigi-giginya masih ada tulang rusuk-rusuk yang masih tertinggal. Suatu hal yang sangat menakutkan. Namun Daniel diberikan penglihatan yang luar biasa, bahwa di atas segalanya itu masih ada yang lebih berkuasa, yaitu Dia yang lanjut usianya, yaitu Allah kita yang hidup. Allah kita memiliki segala kekuasaan yang ada di tengah dunia ini. Dia boleh mengontrol segala sesuatu yang boleh terjadi. Jikalau kita melihat bahwa binatang-binatang itu memiliki batas, bahkan waktu di dalam kekuasaan mereka. Dan tiba waktunya Allah akan menghakimi mereka, dan mereka akan dicampakkan ke dalam perapian yang menyala-nyala. Dan pemilik kekuasaan yang terhebat itu adalah, sebagai tema dengan kita itu, Yesus kita luar biasa. Mari kita baca Bapak Ibu
Di ayatnya yang ke-14 dikatakan, lalu diberikan kepadanya kekuasaan dan kemuliaan dan kekuasaan sebagai raja. Maka orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya ialah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap, dan kerajaannya ialah kerajaan yang tidak akan musnah. Bapak Ibu saudara terkasih, dalam kehidupan yang kita lalui, ada orang-orang yang menyakiti kita, yang merasa memiliki kekuasaan, yang merasa dia lebih hebat. Kadang membuat kita terjatuh, terkadang membuat kita merasa minder, terkadang membuat kita tidak layak lagi untuk hidup. Namun ingatlah, ada penguasa yang lebih hebat daripada mereka, yaitu Yesus yang kita sembah. Dialah pemilik kehidupan kita, dialah pemilik kekuasaan itu, dialah pemilik kerajaan itu, dan tidak akan pernah ada batasannya, sebab dialah yang akan membatasi segala kekuasaan yang akan menghancurkan kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu, dari renungan hari ini mau mengajarkan kita tetap berserah kepada Tuhan, tetap andalkan Kristus dalam hidup kita, sebab dialah pemilik hidup kita. Dialah pemilik kerajaan itu, dialah pemilik kekuasaan itu. Tiba waktunya dia akan menghakimi orang-orang yang merasa berkuasa. Mereka akan dicampakkan ke dalam perapian. Namun kita orang-orang kulusnya akan semakin diberkati, diberikan kekuasaan untuk boleh bersama-sama dengan Dia. Oleh karena itu, tetap teguh dalam kepercayaan kita. Tuhan akan senantiasa menolong kita, sebab Allah yang kita sembah adalah Yesus yang luar biasa. Mari Bapak Ibu sama-sama kita katakan, Yesusku luar biasa. 1, 2, 3 ya. Yesusku luar biasa. Oleh karena itu, jangan pernah takut, sebab kerajaan itu telah diberikan kepada Allah yang kita sembah, itu Yesus Kristus. Dialah pemilik kehidupan kita. Jangan pernah bimbang, jangan pernah khawatir. Serahkan seluruh hidup kita ke dalam tangan Tuhan, maka Dia akan menolong hidup kita. Sebagaimana pujian kita hari ini, bahwa Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Kasih setianya takkan pernah berubah ketika kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami telah merenungkan bagaimana Daniel boleh melihat penglihatan di mana binatang-binatang yang keluar dari dalam lautan yang memiliki kuasa yang dapat menghancurkan kami. Tapi Engkau Allah yang luar biasa, pemilik kekuasaan itu. Engkau membatasi kekuasaan mereka. Engkau tidak ada batasannya. Engkau yang akan mampu menolong hidup kami. Kami serahkan kehidupan kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tetap berseru bersandar ke dalam kebenaran firman-Mu, sehingga hidup kami tetap dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan mampukan kami. Hanya Yesus Tuhan kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.